musim yang sakral kembali menjadi sangat spesial. Di tengah keterbatasan, tidak ada yang dapat menghentikan kita dalam mengejar keintiman bersama Tuhan. Bagaimana perjalanan imanmu tahun ini? Biarlah kita semakin diteguhkan, berjalan bersama Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Tinggalkan masa lalumu, jadikan sebuah pelajaran. Lihatlah, hari yang baru telah tiba. Tataplah ke depan, berjalanlah maju, dan tidak gentar. Dalam setiap pergumulanmu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ketahuilah, Ia tidak pernah meninggalkanmu sekalipun. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, beria-rialah di dalam Allah-Mu yang menyelamatkan engkau. Tuhan Allah adalah kekuatanmu. Ia membuat kakimu seperti kaki rusa. Ia membiarkanmu berjejak di bukit-bukitmu. Buanglah setiap hal yang tidak berkenan. Pikirkanlah semua yang benar, mulia, yang adil, dan suci. Bapa mengaruniakan kita Yesus Kristus yang adalah kasih, kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan. Ubah ketakutanmu menjadi pengharapan. Di dalam Yesus Kristus ada harapan. Bersama Tuhan selalu ada harapan. Pikirkanlah semua yang manis dan sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Natal, bukti betapa besar kasih Allah bagi umat manusia. Biarlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai kamu. Selamat Natal 2021. Selamat Natal, saudaraku. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersuka cita sebab hari ini hari Natal. Tuhan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini untuk menjadi sama seperti saudara dan saya, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bosan untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita untuk berdoa di hadirat Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami boleh bersuka cita bersama dengan seluruh umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami merayakan sukacita ini menjadi kekuatan buat setiap kami. Ini menjadi penghiburan buat setiap kami. Dan ini membuat kami semakin mengasihi Engkau, membuat kami semakin mengenal pribadi-Mu yang baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Engkau hadir dalam pujian penyembahan kami. Engkau hadir di dalam persekutuan kami pagi hari ini Tuhan. Biar kami
melihat kuasa-Mu dinyatakan, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kami, karena kami percaya Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau berdaulat dan beracara atas pujian penyembahan, atas firman yang disampaikan, dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami boleh merayakan sukacita yang besar, kami boleh menikmati kasih Tuhan semakin dalam, menikmati kasih Tuhan yang ajaib buat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap menyambut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Natal. Mungkin kita melakukannya dengan cara yang tidak biasa, tapi mari kita datang dengan kesungguhan hati, datang membawa penyembahan kita kepada Tuhan, kepada Sang Raja, Juru Selamat kita, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari sembah. Hanya satu yang ku mau, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, bersamamu, di dekatmu, ku rasakan kasih dan kuasa-Mu. Ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Lebih lagi, ku mengasihi-Mu. Dengan senang hati kami menyembah-Mu. Mari saudara naikkan pujian ini sekarang. Hanya satu yang ku mau, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, bersama-Mu, di dekat-Mu, ku rasakan kasih dan kuasa-Mu. Ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Lebih lagi,
Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Oh come, let us adore Him. Mari kita datang, kita puji dan sembah Dia, Raja kita, Juru Selamat kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
Ini janji kami padamu, mengasihimu. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin. Kesukaan bagi dunia dinyatakan bagi kita semua. Kesukaan bagi dunia penebus datanglah.
kabar sukacita bagi umat manusia. Mari bersukacita karena Tuhan Yesus Sang Juru Selamat telah lahir untuk kita. Biarlah tahun ini menjadi Natal terindah, Natal di hati kita. Natal terindah dalam hidup
Shalom Aleihim. Jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan merayakan perayaan Natal bersama untuk mendengarkan firman Tuhan tentang Natal. Ya. Mengapa kita merayakan Natal? 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan tanda kepada Nabi Elia. Ya. Elia bernubuat bahwa nanti akan ada seorang wanita muda akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel. Itu nubuat daripada Nabi Elia. Nubuat Nabi Elia yang hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Ya, Tuhan sudah memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang wanita muda. Ya, dan nama anak laki-laki dinamai Immanuel atau Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Mari kita baca bersama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Ayat 9, Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai dengan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra Allah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaan karena ia mendasarkan dan akan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah nama Yesus. Itulah pangkatnya Tuhan Yesus. Lambang pemerintahan atas bahunya Yesus. Itu tentara kalau mau diketahui pangkatnya, dilihat dari pangkatnya yang ada di bahu. Demikian juga di atas bahunya Tuhan Yesus. Ada nama-namanya, jabatan-jabatannya. Adalah apa? Satu, penasihat ajaib. Kedua, Allah yang perkasa. Jadi Yesus adalah Allah yang perkasa. Kemudian Bapa yang kekal. Apalagi damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Ya, besar kekuasaannya. Ya, Raja damai, King of Kings. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah lambang pemerintahan Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan kita, ajaib Tuhan kita. Maka nubuat Nabi Yesaya ini digenapi dalam perjanjian baru. Digenapi dalam perjanjian baru. Disampaikan oleh rasul-rasul Tuhan. Misalnya Rasul Lukas dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kita baca bersama. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Jadi itulah nama Yesus Kristus. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kemudian dikatakan dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 tentang Immanuel. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Kita baca. "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Jadi Yesus adalah juru selamat. Juru selamat. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan, oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Rasul Paulus mengatakan tentang Immanuel.
Di dalam Roma 8 ayat 31. Kita baca. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jikalau Immanuel ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Kita tetap baca tentang Immanuel. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita lebih daripada semua pemenang. Kenapa? Immanuel menyertai kita. Immanuel menyertai kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita lebih dari semua pemenang. Ya, maka kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20 kita baca. Apa kata Tuhan Yesus? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus katakan, kepadaku telah diberikan kepadaku kuasa di sorga dan di bumi. Yesus bilang, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan bumi. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu kata Tuhan Yesus. Pergi beritakan Injil. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi Roh Kudus yaitu Immanuel akan menyertai kita sampai kesudahan ini, sampai kepada akhir zaman. Makanya kita harus beritakan Injil. Ya. Suatu ketika Tuhan Yesus di atas perahu dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus, Simon, tebarkan jalamu ke tempat dalam, engkau pasti nangkap ikan. Simon katakan, Tuhan Rabi, telah semalam-malaman kami berusaha menangkap ikan, tapi satu ekor pun ikan kami tidak dapat. Lalu Yesus katakan, tebarkan jalamu. Lalu Petrus katakan, tapi karena engkau yang mengatakannya, aku akan tebarkan jala juga. Lalu Petrus tebarkan jalannya, apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Petrus menarik jalannya itu penuh sekali dengan ikan sampai jalannya sudah sobek. Sampai bisa membuat dua perahu penuh. Mukjizat terjadi. Kenapa? Karena Petrus taat kepada Immanuel, taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yaitu Immanuel akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kemudian Paulus katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Kita baca terus tentang Immanuel ya. Supaya kita mengerti tentang apa itu Immanuel. Jadi kita nanti rindu akan Immanuel. Kita mau supaya kita penuh dengan Immanuel. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Bapa. Ya, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua yang ada di sorga dan yang ada di atas bumi dan di bawah bumi, semua akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua akan menyembah pada Yesus. Perhatikan jemaat Tuhan. Semua yang ada di sorga, yang ada di bumi dan di bawah bumi, semua akan menyembah Yesus Kristus, Immanuel. Ya, dan semua orang mengaku bahwa Immanuel adalah Tuhan Juru Selamat. Semua akan mengaku dan menyembah. Ya, nama dia segala nama. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus my Lord. He is the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God. He is He. Bow down before Him, love and adore Him.
His name is wonderful, Jesus my Lord. His name is wonderful, Jesus my Lord. Yesus ajaib Tuhan kami, Yesus Kristus, Immanuel Tuhan kami. Ajaib, sungguh ajaib Tuhan kami. Dia Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja, King of Kings. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus segala-galanya bagi kita. Itulah nama Yesus Kristus. Itulah Immanuel. Maka kita mengerti siapa Immanuel. Immanuel Yesus Kristus. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia segala-galanya. Namanya disebut orang Immanuel. Artinya Yesus Kristus. Tuhan kita. Tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita berdoa kepadanya dalam nama Yesus atau Immanuel, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan kita ajaib, dahsyat, luar biasa. Saya mohon jemaat Tuhan, mengertilah siapakah Immanuel itu. Supaya kita itu rajin terus-menerus diurapi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Immanuel. Dia bilang, aku akan berikan kamu kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, kita diurapi dengan Immanuel menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan jadi saksi Kristus. Kita akan berhasil dalam hidup kita. Seperti pemazmur, katakan dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Ia memenuhi aku dengan Roh Kudus. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku sampai selama-lamanya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan atau gereja sepanjang masa. Daud mengatakan, pada saat aku diurapi dengan Roh Kudus, yaitu Immanuel, maka Roh Kudus membuat saya berhasil hidup berkelimpahan. Kebajikan, kemurahan, berkat Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Daud katakan, kalau Immanuel mengurapi aku, berkat Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan atau gereja sepanjang masa. Kalau kita diurapi Roh Kudus, berarti kita harus tekun ke gereja, rajin ke gereja. Supaya kita terus-menerus diurapi dengan Roh Kudus. Kita terus dipenuhi dengan Immanuel. Maka Immanuel akan menyertai kita sampai ke sudahan alam. Tuhan membawa kita masuk ke kerajaan surga bersama dengan Immanuel. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan mau supaya kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau supaya kita hidup dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Immanuel. Dimanapun kita berada. Dan menghadapi tantangan dunia. Seperti sakit, penyakit, ya, peperangan, kekacauan di dunia ini. Jangan takut. Jangan takut jemaat Tuhan. Waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, malaikat mengatakan Tuhan menyanyikan pujian ini, ya. Malaikat mengatakan, jangan takut, sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Juru Selamat. Jangan takut. Sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus, Immanuel. Lalu malaikat mulai memuji Tuhan, ya, Allah dia segala Allah. Jadi malaikat katakan jangan takut. Karena Yesus telah lahir, Immanuel telah lahir. Dan Immanuel telah ada dalam kamu melalui Roh Kudusnya. Maka jangan takut. Jemaat Tuhan, saya mohon kepada kalian, mengertilah kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus terus diurapi Roh Kudus. Supaya kita selalu diurapi dengan Immanuel. Immanuel selalu menyertai kita. Dia akan menolong kita segala-galanya. Kalau kita sakit, Immanuel sembuhkan kita. Kalau kita punya masalah, Roh Kudus memberikan kita kelegaan, menyelesaikan masalah kita. Kalau kita menghadapi apapun, Immanuel akan pasti menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Immanuel. Immanuel menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya Roh Kudus yang membuat kita berhasil. Mari jemaat Tuhan, amin, amin, amin. Kita angkat kedua tangan kita. Kita untuk menerima urapan Roh Kudus. Supaya kita semua diurapi Roh Kudus. Kita diurapi dengan Immanuel. Angkat kedua tanganmu ke atas. Berharaplah kepada Immanuel. Dia akan mengurapi kita semuanya. Dia akan jadikan kita jadi manusia lain, berhasil dalam hidup kita. Dia akan jadikan kita berhasil. Berkat akan mengikuti seumur hidup kita, diberkati. Diberkati seluruh kehidupan kita. Angkat kedua tangan ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Kita minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memenuhi kita dengan Roh Kudus, dengan Immanuel, supaya kita penuh Roh Kudus, penuh dengan kuasa.
jadi manusia lain berhasil. Apa saja membuat tangan kita berhasil. Hosanna pamalaba katakan terma. Inna pamalaba. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Angkat terus tangan ke atas. Inna pamalaba apa. Ore santa nama. Oh Tuhanku Yesus Kristus, kami syahati jemaatmu ini. Kami mohon padamu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bahkan lidah-lidah api Roh Kudus hinggap atas kami, membaptis kami, memenuhi kami, menyembuhkan kami yang sakit, mengubah kami jadi manusia lain berhasil hidup kami, memberikan kami kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Hendak nama jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Nama illa pamalama katakan tanama roh pamalama illa panama malakan torama illa pamalama ina dasan tanama hosana hosana. Haleluya. Illa pamalama kata roh pamalama alius tentang kaliusana. Haleluya. Hosana 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 hosana. Terima kasih Bapa, terima kasih Immanuel. Tuhan menyertai kami, menolong kami. Kami sudah penuh dengan Roh Kudus, kami penuh dengan Immanuel. Kami jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Tuhan datang. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan penyalaan lilin, candle service, memperingati kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, bahwa kita masuk surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk perayaan Natal bersama. Begitu kasih karunia Yesus kepada kita semuanya yang telah menyelamatkan kita untuk dosa, untuk maut, masuk ke kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Hosana, hosana. Terpuji nama Yesus Kristus yang telah menolong kita, menjadi penebus kita yang kekal sampai selama-lamanya. Hosana, hosana. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Dia kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita memuji Dia malam kudus.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Shalom Lahim. Tuhan berkati jemaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat Natal. Tuhan berkati. Kita memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, lahir dalam seluruh kehidupan kita, keluarga kita damai sejahtera karena Yesus ada di keluarga kita masing-masing. Yesus membawa damai sejahtera bagi kita. Yesus membawa kemenangan yang hilang gemilang. Yesus membawa berkat berkelimpahan dalam keluarga kita, sehingga kita selalu hidup berkelimpahan untuk tahun ini bahkan masuk tahun depan. Tuhan menyertai jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih telah mengikuti rangkaian ibadah Natal bersama Gereja Betel Indonesia Visi Pemulihan. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman acara yang akan datang. Ibadah Natal Anak atau Restoration Kids akan diadakan pada hari Minggu 26 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, dihimbau untuk dapat mengajak anak-anaknya untuk ikut serta. Ibadah Old and New akan dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 31 Desember 2021. Ibadah akan dimulai pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah ini akan disertai perjamuan kudus dan pemulihan keluarga. Info lebih lanjut mengenai ibadah Natal Anak, ibadah Old and New, ibadah Minggu Raya, dan persembahan Natal serta Old and New dapat dilihat pada e-flyer yang terdapat pada akun Instagram @gbiVisiPemulihan.official. Selamat Hari Natal, kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai setiap kita.